harus back to back. Back to back. Komentarnya saya justru seneng banget dengan Ripka Lani juara sebelumnya, Rachel dan Rias juga sebelumnya, Apri Fadia sebelumnya, ada Ana dan Tiwi. Jadi ini yang memang saya sangat harapkan gitu, sebagai kakak-kakaknya mereka, dan cari ada tali estafet ini nggak cuma berhenti di saya dan Apri, tapi itu bisa dilanjutkan gitu. Jadi ini yang memang ekosistem yang memang harus terbentuk yang benar. Jadi tapi semoga dengan prestasi ini kan masih pantas dihargai, tetapi tidak boleh puas aja gitu aja. Tapi kita masih banyak PR yang memang kalau bisa di Super 500.000 itu banyak, atau di ranking 1 sampai 10 itu banyak ganda putri Indonesia gitu di situ. Jadi ya semoga lah, ini semua lagi berproses. Kak, kemarin si Ripka pas jadi juara bilang karena dia termotivasi oleh Melisa dan Rachel di sebelumnya. Jadi ini sangat kompetisi yang baik sekali. Maksudnya dengan adanya juara di latihan, maksudnya teman yang juara, teman yang lain ikut termotivasi gitu, pengen jadi juara juga. Dan ini jadi suatu habit atau suatu motivasi yang baik buat teman-teman semua gitu. Jadi pas pada saat mereka latihan, saya latihan sama seorang juara, latihan juga sama seorang juara. Iya. Jadi kayak ya itu yang memang diharapkan gitu, memang yang ditularkan gitu dari satu sama lain gitu. Ini itu sih. Jadi membentuk lingkungan juara sendiri. Betul gitu. Jadi kompetisi yang sangat baik. Tapi kemarin Rachel Trias itu pas menang kan sebenarnya bukan unggulan tapi bukan unggulan paling atas. Kalau buat Kak Grace sendiri, kemenangan mereka tuh kejutan atau enggak? Memang sudah ada di levelnya, tetapi yang saya perlu apresiasi, mereka masih muda dan mereka baru bertanding mungkin belum terlalu lama di dunia level senior, tapi mereka udah menunjukkan kapasitas mereka gitu sebagai seorang calon juara selanjutnya gitu. Yang mereka, jadi ini yang saya rasa tim pelatih juga harapkan dengan adanya ganda putri. Ini ya kan, kalau dulu kan kalau misalnya kita berkaca China dan Korea atau dan mereka mau juara, Cina lagi juara, tapi orangnya ganti-ganti, beda-beda. Tapi ketika sekarang juga ini kan pengen gitu, Indonesia yang juara tapi orangnya ganti-ganti, saling kalau yang satu kecapean, yang satu bisa ngisi gitu loh. Jadi yang ini yang ya memang udah ada kelihatan kan, maksudnya udah ada contohnya sekarang ini gitu. Kalau buat Apri Fadia sendiri seperti apakah untuk Olimpiade? Iya, mereka masih yang jadi yang utama dan mereka justru gara-gara prestasi mereka, ini adik-adiknya juga terpacu untuk bisa berkompetisi yang lebih baik lagi gitu. Dan saya harap kami berharap maksudnya dengan udah tinggal Paris lagi kan nih, maksudnya untuk persiapan menuju Paris, mereka berdua bisa menemukan ritme yang cocok. Juga saya berharap sih peak performance-nya nanti aja lah, nggak apa-apa di Paris, berharapnya seperti itu gitu. Sekarang mereka masih proses, nggak apa-apa, mereka masih proses, tapi peak performance semoga ada di Paris nanti. Kalau Apri Fadia kan sebenarnya turnamennya udah sampai level 1000 ya Kak? Iya. Sekarang mereka dimainkan untuk level 300, menurut Kak Grace itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, justru maksud saya kan Apri Fadia kan kemarin itu Apri sempat cedera. Karena kan kalau misalnya kita udah sebagai atlet yang aktif, kalau pertandingan gak ikut sebulan 2 bulan gitu, peta kekuatan lawan kadang-kadang udah berbeda. Terus hawa latihan pertandingan tuh harus diikutin. Jadi ini sengaja saya rasa Coach Eng itu dengan Coach Pras udah tahu kemana Apri Fadia harus mungkin lebih ke hawanya, ke pertandingan 300 supaya tak nemuin lagi apalagi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan seperti itu. Jadi nggak masalah sih. Target realistisnya kalau buat Apri Fadia di Olimpiade enggak, saya nggak mau. Saya selalu akan nggak pengen ngucapin target buat mereka gitu. Jadi nggak akan. Kalau dari mereka ya sendiri, kan kakak sebagai mentor, mereka pernah curhat gak sih untuk persiapan ke Olimpiade ini? Curhat sih, ya handphone saya ganggu mulu nih. ya selalu mereka semuanya, hampir rata-rata semuanya mereka memang
memang udah ada hubungan ya dari sebelumnya saya masih pelatnas, mereka sudah ada di pelatnas. Jadi itu yang pada akhirnya gampang, maksudnya untuk kita berkomunikasi sih. Contohnya terakhir Apri dan Fadia, saya nggak perlu untuk gimana kalah, mereka langsung datang telepon anytime, karena saya bilang anytime mau telepon silakan, walaupun di sini udah malam, udah tengah pagi, lu mau telepon silakan. Dan ya itu memang yang terjadi tanpa dipaksakan gitu loh. Jadi ya itu sih yang sampai saat ini masih terjalin gitu. Rika, Lani, ya semuanya hampir rata-rata ya cewek-cewek itu dia terutamanya. KG ini kan KG sebagai mentor juga, sebagai di NOC, sebagai di BWF juga, bagi waktunya gimana itu KG? Banyak juga. Banyak banget. Saya gimana bagi waktunya, ada P ditanya. Ya enggak sih, saya masih belajar. Maksudnya saya memaknai ini nih sebagai pelayanan. Jadi ini kan sifatnya semuanya sosial ya. Dari organisasi saya sosial, di BWF juga sosial. Terus saya melihat bahwa ketika saya berkecimpung di olahraga, saya nggak ada, saya kalau bisa, saya nggak mau ada embel-embel tentang kepentingan A, kepentingan B. Tapi saya mau melakukan apa yang saya bisa sewaktu saya masih jadi atlet, mendukung seorang atlet, mendukung Indonesia tetap jadi juara, dan bahkan pengen dukung ekosistemnya juga, bukan hanya di hilirnya seperti ada yang bilang, tapi pengen juga mendukung di hulunya juga gitu, di ekosistem, sehingga ekosistem olahraga Indonesia ini semakin baik gitu ke depannya. Kita kan selalu ngomongin tentang ke depannya ya. Jadi justru karena ada sosok seorang juara, ada sosok atlet, mantan atlet, kan kita ini udah punya pengalaman di dunia olahraganya masing-masing. Nah, apa yang kita punya pengalaman ini coba kita bawa ke organisasi sekarang, hal yang baik apa yang kita perlu tingkatkan untuk kedepannya. Justru harus ada pedulian dari atlet-atletnya, mantan atletnya gitu, langsung berkecimpung di sini gitu. Jadi ini saya memaknainya seperti itu. Ini pelayanan yang luar biasa besarnya untuk saya sih. Jadi yang masalah bagi waktu dan lain-lain, dan saya juga masih baru punya anak ya, 10 bulan, dan itu yang maksudnya pasti kasih kekuatan dan kasih prioritas sih. Itu aja sih, maksudnya dikasih waktu yang lebih, ya ada aja, saya jalan dengan sukacita aja gitu. Tapi seger banget loh sekarang Chris. Aduh, seger banget ya. Padahal bisa kesing nggak bisa. Terima kasih. Thank you. Makasih KG.